yang bergelar Al-Masih? Siapa? Dajjal. Boleh kita menyebutnya Al-Masih pakai hok? Tidak. Allah yang menamakan Dajjal dengan Al-Masih juga sama, tidak boleh kita berubah itu. Rasulullah SAW sendiri mengatakan Al-Masih Dajjal, sama-sama Al-Masih. Tapi lalu mana Al-Masih yang benar? Di akhir zaman akan Allah buktikan siapa Al-Masih yang sesungguhnya. Makanya nanti bisa akan Allah pertemukan dengan Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Waja'altu sallallahu bina bil haqq wa bil batil wa jannatu wa rizqullahi bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون فتنة كقطع الليل المسلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبدئ دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بالدين كالقابض على الجمر. الحديث الرابع. صدق الله العظيم صدق رسول الكريم على ذلك الشيء. Puja, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT malam hari ini, di hari Selasa, hitungan bulan Miladiyah, Selasa tanggal 19 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kita ditakdirkan Allah bisa bertemu dalam kajian khusus, kajian tabligh akbar di Masjid Silaturahim ini. Saya bersyukur kepada Allah bisa hadir dan bertemu dan bersilaturahmi dengan hamba Allah yang terbaik di jamaah Masjid Silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah Allah sampaikan kita kepada surganya kita masing-masing. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat manusia, menandakan kita sampai pada episode terakhir dari kehidupan kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah untuk kewajiban kemakmuran Masjid Silaturahmi serta jajarannya. Serta yang saya hormati saya muliakan karena Allah, MC kita pada kesempatan kali ini, Ustaz Lukman, kita obatkan beliau sebagai MC akhir zaman. Karena ini ceramahnya Ustaz akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penduduk khusus asati dan asatidah yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Kurang, kantongnya penuh apa kurang? Oh kurang. Bicara kantong pasti kurang. Kurang kantongnya apa kurang isinya? Oh kurang isinya. Wah kasihan. Udah ketahuan belum apa-apa. Jujur sekali Bapak Ibu ya.
Baik, saya Rahmat Baikuni, hadir dari Bandung, Jawa Barat, bersama Sisisan Siantar Simalakun Saburasa, binaan Al-Ustaz Munawar. Ustaz Munawar ini bukan nama, tapi singkatan nama beliau, Al-Ustaz Mufti Gunawan Siregar. Kita singkat Munawar. Yang bajunya berwarna putih ini, yang paling ganteng sedunia, insyaallah. Dan juga bersama FKPMI, Forum Komunikasi Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Utara. Ketua untuk Provinsi Sumatera Utara ini adalah Ustaz Asnur Hussein yang tadi membawakan materinya, juga bersaing yang beliau ketambahannya. Kalau saya apa adanya, saya apa adanya, beginilah adanya. Saya hadir dari Bandung, namun silsilah saya, aslinya saya dari Barat. Asli saya dari Barat, cuma bukan orang Barat Eropa. Saya mengatakan saya dari Barat karena ibu saya Jawa Barat, ayah saya Sumatera Barat. Berarti saya dari Barat, betul? Jadi ada darah Minang dari datuk saya. Ayahnya ayah saya itu orang Sungai Buar, Bukit Tinggi. Cuma saya sakit ketika saya ke Minang. Silsilah Minang ini diambil dari jalur ibu. Ibu saya orang Sunda. Di Sunda garis keturunan dilihat dari ayah. Ayah saya orang Minang. Jadi nasab saya ini gak jelas dari sini silsilah tadi. Kalau Minang dari ibu orang Sunda, di Sunda itu dari ayah orang Minang. Mungkin di mesin ini ada yang mau menerima saya, biar saya punya darah Sumatera Barat. Ya, baik Bapak Ibu yang berkata Allah. Boleh Bu? Wah, nggak ada yang jawab misalnya. Boleh Bu? Ada putrinya Mas saya Bu. Ya, Ustaz kan ada di rumah, betul, di rumah ada Bu, tapi baru satu. Karena orang bilang kalau satu istrinya namanya iswat katanya. Kalau satu iswat, dua istri, tiga baru istri. Betul? Kalau satu iswat, dua istri, tiga baru. Jadi disebut istri kalau ada. Nah, itu aku tahu. Ya. Baik, mohon maaf ini hanya kelakar, Bapak Ibu ya, jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimana Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan membahas bagaimana janji saya tadi malam. Kemarin malam kami ceramah di Masjid Nurul Huda. Nah, kami janji akan membahas hubungan Nabi Isa dengan Dajjal. Memang saya sudah diviralkan sebagai ustaz akhir zaman karena pertama ceramah membahas tentang akhir zaman di media. Betapapun saya tidak mengupload ceramah saya, tapi yang mengundang yang mengupload ceramah saya gara-gara viral, kira saya dikenal sebagai ustaz akhir zaman. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sebetulnya saya sudah pensiun dari ustaz akhir zaman. Saya sudah berganti profesi sebagai ustaz akhir bulan. Itu profesi saya berbeda. Baik Bapak Ibu, kita bicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Di dalam rukun iman yang 6, bagian dari rukun iman yang ke-6 adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Kenapa Allah putus Nabi dan Rasul? Bapak Ibu, kenapa Allah putus Nabi dan Rasul? Nah, logikanya begini. Kalau saya tanya, wajibkah kita beriman kepada Allah? Wajib. Jika kita tidak beriman, hukumnya kafir. Atau ada pertanyaan, wajibkah kita taat kepada Allah? Pasti jawabannya wajib. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita taat kepada Allah? Jawabannya sudah apa belum? Bingung. Disebut sudah ada yang bohong, disebut belum berarti tidak taat. Kenapa kita bingung? Karena ukurannya belum kita pahami dengan jelas. Padahal ukuran taat kita kepada Allah
adalah taat kepada Nabi dan Rasul. Apa dalilnya? Quran surat An-Nisa ayat ke-80. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari mentaati Rasul, fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Kami bukan mengutusmu untuk memelihara mereka, biarkan mereka. Jadi ayat ini menegaskan ukuran taat kita kepada Allah adalah taat kepada Rasul dan Nabi dan Rasulullah. Taat kepada Allah wajib, sementara ukurannya taat kepada Rasul berarti taat kepada Rasul hukumnya pun wajib. Sehingga Rasulullah menegaskan, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang taat padaku, sungguh dia taat kepada Allah. Wa man asani, barang siapa yang maksiat kepadaku, maka dia telah maksiat kepada Allah. Nah, inilah tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul, untuk menjadi ukuran taatnya kita kepada Allah. Maka dari itu agar mudah diukur, Nabi dan Rasul diutusnya dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin atau malaikat. Ya kebayang kalau ada Nabi dan Rasul dari kalangan malaikat atau dari bangsa jin, baru menampakkan diri kita sudah lari, betul? Oh ditaati gimana? Baru muncul kita udah lari. Nah, makanya Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia. Di antara Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, ada Nabi yang bergelar ulul azmi. Nabi yang punya keteguhan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, istiqomah dalam dakwah, berat ujian mereka, tapi tidak mundur. Mereka istiqomah menyampaikan, melakukan tugas kenabiannya. Nah, ada berapa Nabi ulul azmi? Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. 5 Nabi ini digelari ulul azmi. Masing-masing punya kelebihannya dan punya karakteristiknya. Nabi yang keempat kita kenal dengan nama Isa bin Maryam, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, ini adalah silsilah para Nabi dan Rasul, Bapak Ibu. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, ada berapa Nabi dan Rasul itu jumlahnya? Jawabannya ada 25. Itu yang wajib kita ketahui, kita imani dan kita wajib ketahui. Tapi sebetulnya jumlah Nabi itu banyak. Di dalam Sunan Ibn Hibban, riwayat Imam Ahmad, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, jumlah Nabi itu ada 124.000 orang. Nabi ada 124.000 orang. Dari 124.000 orang Nabi, ada 12 yang bukan Bani Israel. Berarti yang berasal dari Bani Israel berapa? Jamaah. Oi jamaah. Kemana suaranya? Hadir jamaah. Biasanya ibu-ibu yang pintar hitung, paling cepat dan paling pintar akurat menghitungnya ibu-ibu. Bapaknya gajian ngasih uang pulang 1 lembar ketahuan. Betul Pak? Ya. Bu, jumlah Nabi ada 124.000 orang. Yang bukan Bani Israel cuma 12 orang. Berarti Nabi Bani Israel berapa? 123.988.
Semua Nabi dan Rasul 98% dari Bani Israel. Bani Israel artinya keturunan Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub alaihi salam. Kenapa beliau dikira Israel? Beliau mendapatkan tugas kenabiannya dengan menempuh perjalanan di malam hari jauh dari Kanaan ke Paddan Aram. Kanaan, Palestina, Paddan Aram barangkali perbatasan antara Syam dengan Irak atau Suriah. Perjalanan dilakukan di malam hari, namanya Isra, karena Allah Eli jadi Israeli atau Israel. Nabi Yakub yang bergelar Israel ini punya istri 4. Yang pertama Ya'da atau Rahikoh, yang kedua Rahel, yang ketiga Balha, yang keempat Zulfa. Dari 4 ini lahir 14 anak laki-laki. Dari Ya'la lahir 6 anak laki-laki. Ada Robi, ada Sa'ud, ada Zabulon, ada Lewi, ada Yehuda. Dari Lewi lahir Nabi Musa AS, dan Yehuda lahir bangsa Yahudi. Dari Rahel cuma 2 anak laki-laki, Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin atau Benyamin. Dari Balha lahir dan Naftali, Jad dan Asir. Dari Zulfa lahir dan Naftali. Jadi 12 anak laki-laki disebut Bani Israel. Nah, dari keturunan Nabi Yakub lah para nabi dan rasul banyak kita. Jadi cuma 12 nabi yang bukan Bani Israel. Dari 12 nabi yang bukan Bani Israel, cuma 4 nabi yang dari bangsa Arab saja. Cuma 4 saja dari bangsa Arab. Ayo, siapa 4 orang nabi ini yang berasal dari bangsa Arab? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Ayo. Satu. Nabi, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad yang keempat. Yang ke-1. Ayo dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di Mekah, pulang ketemu di masjid Cengkareng. Yang pertama Nabi Hud alaihissalam, yang kedua Nabi Saleh, yang ketiga Nabi Syuaib, yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada baik-baik yang baca Allah SWT. Nah, ini silsilah para Nabi dan Rasul, berasal dari Nabi Adam, menikah dengan Siti Hawa, melahirkan ada Nabi Syed, Nabi Idris, ada Nabi Nuh. Terus sampai kepada Nabi Daud. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman punya 2 anak keturunan. Lahir Nabi Zakaria dan Yahya. Dari keturunan sebelahnya lahir Nabi Isa alaihissalam dari ibundanya bernama Siti Maryam. Siti Maryam tidak menikah namun bisa melahirkan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bandingkan silsilah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini hampir satu usia, satu angkatan, sama-sama dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah paman dari Siti Maryam, istri Nabi Zakaria, dan ayahnya Siti Maryam namanya Imran. Itu istrinya beradik kakak, Hana binti Fakus, ibunda Siti Maryam. Nah, silsilahnya bertemu di Nabi Sulaiman dan Sulaiman Tahbar atau berarti Tahbar. Dari Tahbar punya Ain Yaman lahir Nabi Yahya, dari Nadim lahir Nabi Isa. Bapak-Ibu Subhanahu wa taala, Nabi Isa disebut juga kalam Allah atau kalimat Allah, di mana namanya Allah sendiri memberitahukan. Ya, di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-4 5 dan 48 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isqalatil malaikah." Ingatlah ketika berkata malaikat, yang dimaksudkan Jibril.
Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki, memberikan kabar gembira kepadamu, bi kalimatin minhu, dengan satu kalimat darinya, ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih gelar. Al-Masih dari kata masaha yang sama masahan. Orang yang disebut Masihun. Masaha artinya mengusap. Hanya dengan mengusap lahir keajaiban, mukjizat. Ada yang buta sejak lahir diucap dengan menyebut basmilah. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Ada yang penyakit sopak belang, Bismillahirrahmanirrahim, diusap, sembuh. Ada yang sudah mati, Bismillahirrahmanirrahim, diusap, aman kembali. Biistilah, semua dengan izin Allah. Nah, ada ulama berpendapat begitu, maka beliau digelar Al-Masih. Ada juga yang menyebutkan beliau diberi gelar Al-Masih karena beliau mengembara di muka bumi dari satu titik ke titik lain demi menyelamatkan diri, karena beliau akan ditangkap dan disalib atas perintah Raja Herodes, Raja Romawi yang menguasai Palestina. Firman Allah SWT, maka Nabi Isa tahu dirinya akan ditangkap dan disalib. Beliau pergi meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Al-Aqsa, pergi terus mencari tempat yang aman. Dalam pelariannya, beliau bertemu dengan orang-orang yang sedang memancing ikan. Sibuk kalian memancing ikan demi bekal hidup kalian di dunia. Kalian lupa untuk menabung bekal untuk hidup kalian di akhirat. Siapa kau nak? Kok pinter kata-katamu nak? Aku Isa bin Maryam, aku Nabi dan Rasulullah. Terimalah kalian kepada. Kamu Nabi dan Rasulullah nak? Kok bisa kamu anak kecil bisa ngaku Nabi? Aku adalah mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Terimalah mereka. Maka terciptalah kelompok Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Di antara mereka ada yang bernama Barnabas. Pernah mendengar Barnabas? Kalau ada kata Barnabas, nama Barnabas biasa dikaitkan dengan Injil. Ada kita sebut Injil Barnabas, yaitu Injil yang ditulis oleh Barnabas. Barnabas pengikut Nabi Isa. Dapat lagi Nabi Isa. Ada orang yang sedang mencuci pakaian di sungai. Kepada mereka Nabi Isa berdakwah, kalian sibuk membersihkan noda dari pakaian. Lalu bagaimana noda dan dosa dalam hati kalian dibersihkan? Bertakwalah kepada Allah, ikutlah padaku, sesungguhnya aku adalah Nabi dan Rasulullah. Berimanlah mereka. Kemudian di antara mereka bertambah jumlahnya. Ada di antara mereka yang bernama Yesus, ada yang bernama Zanab bin Bar'ala. Konon Zanab bin Bar'ala pengikut Nabi Isa hari ini masih hidup. Kok bisa Ustaz? Ya, Allah berhak dan Allah berkuasa untuk melakukannya. Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Allah, tangguhkan ajal pengikutku ini berzana. Jadikan dia saksi bagiku ketika aku nanti kembali ke muka bumi. Nah, itu berbeda. Itu beberapa kisah Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Di antara pengikutnya kaum Nasrani ini, pengikut Nabi Isa, sahabat Nabi, ada yang menjadi sahabat Nabi Isa berjumlah 12 orang. Mereka inilah yang kemudian disebut Hawariyun. Disebut apa Bapak Ibu? Nah, udah mulai ngantuk nih Bapak Ibu. Jamaah. Woi jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana. Masih bersama saya? Bu, udah ngantuk ya Bu ya? Dulu Bu mau masuk surga gak Bu? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Punya
Maunya apa? Bu, masuk surga langsung, Bu? Bu, kalau saya kasih tahu tiket masuk surga langsung tanpa hisab, mau dilakukan nggak, Bu? Ayo jawab sedikit. Berarti peminatnya sedikit. Bu, ada tiket masuk surga tanpa hisab. Kalau saya kasih tahu, mau diambil? Mau dilakukan? Pak Nuri, mau dilakukan? Ada bapaknya sini kan? Nah, saya cerita. Nanti di padang mahsyar, di hari yang ketiga, manusia akan digiring semuanya di padang mahsyar. Yusyarun nasu fil mahsyari hufatan, uratan, gurlan, wa hum yata'addaduna bi'arakihim. Manusia nanti di padang mahsyar akan digiring tanpa alas kaki, telanjang bulat. Mereka bercucuran keringat dan tidak dihitan. Berapa lama manusia digiring di padang mahsyar? 50,000 sanah, 50,000 tahun. Bayangkan, 50,000 tahun manusia digiring di padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang bulat, yang tidak dihitan dan bercucuran keringat. 50,000 tahun, satu harinya 1.000 tahun yang kita hidup di dunia. Berarti berapa lama nanti kita di padang mahsyar? 50,000 dikali 1.000 dikali 365. Berapa? Sekian dan terima kasih. Terlalu banyak angkanya. Nah, lama manusia di padang mahsyar, tiba-tiba ada sekelompok orang yang seronok-boy mau masuk surga. Adam sama para malaikat, tawakal antum, berhenti kalian, ilahnya antum dahibun, kemana kalian akan pergi? Nahnu dahibuna ilal jannah, kami ingin pergi ke surga kami. Wah, enak saja kalian mau masuk surga tanpa hisab. Orang lain ngantri ribuan tahun, apa kalian tidak baca? Dimohon antri, tidak boleh nyelek. Paling begitu kan? Gak mau dia. Mereka tetap mencari surga mereka. Persis kayak diriku tadi saya tanya, mau masuk surga langsung? Benar, Bu? Bu? Jadi masuk surganya? Ditanya sama mereka, kalian mau masuk surga langsung, memang kalian siapa? Orang ribuan tahun ngantri. Nah, apa kata dia? Nahnu sabirun, kami adalah orang-orang yang bersabar, wahai para malaikat. Gampang kalian ngomong sabar. Pak Sobirin aja belum tentu sabar. Oke, ada Pak Sobirin? Ada? Ada? Mana Pak Sobirin? Mohon maaf Pak, ini sekedar ceramah. Baik, masalah kita, emang sabar kalian macam apa sampai kalian mau masuk surga tanpa hisab? Nah, ini jawabannya. Ya malaikat Allah, nahnu sabiruna fi ta'atillah. Wahai malaikat Allah, kami adalah orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Senang kami taat, susah pun kami taat. La tusu ta'atana ila Allah azza wa jalla walau fi maqlahina. Walaupun kami susah, kami tidak mengurangi ketaatan kami kepada Allah. Walau sabiruna an maksiatillah, dan kami bersabar dalam menahan diri dalam melakukan maksiat. Sesusah apapun kami hidup, kami tidak mau maksiat kepada Allah. Wa sabruna, itulah kesabaran kami. Oh, apa kata para malaikat? Dan antum kalau betul, kalau begitu, betul kalian ahli surga. Silakan masuk surga. Alhamdulillah. Nah, jadi Bu, tiket masuk surga tanpa hisab itu adalah sabar. Apa Bu? Sabar. Siap sabar? Senang susah siap sabar? Kalau bapaknya nikah lagi siap sabar? Oh, iya Pak. Dengar Pak ya, dengar Pak ya. Silakan Pak. Coba itu kata istri saya. Biar tidak. Bapak Ibu kembali kepada Nabi Isa alaihi salam. Lanjut. Jadi masuk surganya Bu? Jadi Pak siap sabar katanya. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan di dunia, terkenal di dunia, wal akhirah dan di akhirat. Jadi pemimpin di permukaan bumi akan kesolehan Nabi SAW,
akan ketakwaan Nabi dan keteguhan serta keajaiban Nabi Musa luar biasa. Dan juga di akhirat terkenal di kalangan para malaikat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk yang Allah dekatkan ya derajatnya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi, bisa berbicara dalam buayan, wa kahlan ya. Wa kahlan, dan juga di usia dewasa, termasuk orang yang cakap berbicara, mampu berdiplomasi dengan hebat. Wa minas salihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah beri gelar Kalimatullah. Selain gelar yang pertama Al-Masih. Ada ustaz yang bergelar Al-Masih, siapa? Dajjal. Boleh kita menyebutnya Al-Masih pakai hok? Tidak. Allah yang menamakan Dajjal dengan Al-Masih juga sama, tidak boleh kita merubah itu. Rasulullah SAW sendiri mengatakan Al-Masih Dajjal, sama-sama Al-Masih. Tapi kalau mana Al-Masih yang benar? Di akhir zaman akan Allah buktikan siapa Al-Masih yang sesungguhnya. Makanya nanti Nabi Isa akan Allah pertemukan dengan Dajjal. Di mana? Di mana? Di Medan, Sumatera Utara. Percaya? Tidak mungkin. Di mana Nabi Isa dan Dajjal akan bertemu? Di sini. Nabi Isa akan bertemu dengan Dajjal nanti di akhir zaman di tempat ini. Ini Turki, ini Suriah atau Syria. Ada kota berdekatan dengan Turki, namanya Aleppo atau Halab. Nah, di sini nanti Nabi Isa akan turun dari surga, bertemu dengan Dajjal di sini. Tempatnya di Damaskus Timur, di sebuah masjid yang bernama Umawi. Nah, ini masjidnya. Ini bukan masjid silaturahmi, tapi masjid Umawi. Ketika itu umat disolatkan sholat subuh berjamaah. Waktu uqimatis sholat, dan sholat sudah dikumandangkan di iqamahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu uqimatis sholat. Wa imamukum minkum, imamnya dari kalangan kalian. Nanti dari kalangan kita umat Rasulullah SAW. Tapi dia bergelar khusus, orang spesial. Keturunan Rasulullah SAW dari Al-Hasan, namanya sama dengan nama Rasulullah SAW. Siapa? Muhammad. Nama ayahnya sama dengan ayah beliau. Siapa? Abdullah. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, Minna yusalli khalfahu Isa bin Maryam. Dari keturunanku akan ada seorang laki-laki di mana Isa bin Maryam akan menjadi makmumnya. Allahu Akbar. Beliau menjadi imam, makmumnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti betapa mulianya siapa? Rasulullah SAW, bukan beliau. Maksudnya apa? Semua Nabi dan Rasul jika hidup di zaman Rasulullah wajib menjadi umat beliau, meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung menjadi umatnya. Maka siapapun yang memimpin sunnah Rasulullah SAW akan mulia karena kemuliaan Rasulullah SAW. Jamaah masih bersama saya? Tidak ada yang mutaber nih. Tahu mutaber? Mundur tanpa berita. Masalah tadi penuh sudah kosong. Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Saya tagih Bapak sampai subuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pulang, Bapak ini di sini sampai subuh. Nah, di masjid ini nanti Nabi akan turun. Tempatnya seperti ini. Di mana turunnya? Di samping Menara Putih. Nah, ini Menara Putih. Di masjid itu ada banyak menara. Ada satu menara yang berwarna putih ini diberi nama Menara Isa bin Maryam. Al-Manaratul Bayda Syarqiyal Masqat.
turun di samping menara putih, memegang sayap dua malaikat. Kala janahan pada kain, memegang sayap dua malaikat. Turun. Harum tubuh Nabi Isa, kata Rasulullah, akan tercium sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, orang masih tetap mencium wanginya tubuh Nabi Isa AS. Adapun jika orang kafir menciumnya, mati seketika. Ya, orang kafir, orang beriman, harum luar biasa, luar biasa ya. Persis sebagaimana Bapak Ibu mencium bau keringat saya. Yang dekat ke badan saya mencium bau keringat saya, pingsan dia. Silakan buktikan. Baik Bapak Ibu, ketika Nabi SAW turun, dia kebayang bagaimana manusia menyaksikannya. Ini ada satu pemandangan, saya sambil cek sound. Hidup ini apa? Kita cek sound ya. Bapak Ibu mohon maaf, ini akan ada masalah di sound systemnya. Kami lupa mengecek Bapak Ibu sekalian. Baik, baik Allah. Kita ada satu kejadian. Kejadian ini cukup gempar, membuat kita penasaran apakah ini benar atau rekayasa komputer. Tapi kejadian ini bisa kita bayangkan seperti apa. Ya, sudah lama kejadian itu. Dapat kita bayangkan jika itu benar. Ya, seperti ini ada sosok yang turun bercahaya. Nabi Isa tentu lebih daripada ini. Betul? Jika turunnya, maka manusia menyaksikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Isa turun. Luar biasa. Ketika beliau turun, Al-Mahdi berkata, "Ta'ala Nabi Allah, salat, mari Nabi Allah, salat, kami salat." Imam Mahdi betul. Tapi ternyata Nabi Isa tidak menjadi imam salat. Nabi Isa menarik dan mendorong Imam Mahdi. Taqaddam, hadhihi uqimat salat. Berdiri, maju Anda, berdiri. Ini salat, komatnya dikumandangkan untukmu, bukan untukku. Inna ba'dakum li ba'din umara, sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatullahi hadhihi al-ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Imam Mahdi menjadi imam salat. Allahu Akbar. Nabi Isa di belakang. Inilah hebatnya Rasulullah SAW. Sekalipun beliau secara fisik sudah tidak ada, siapapun Nabi dan Rasul yang hidup di zaman umatnya harus makmum kepada orang yang memimpin sunnahnya ditegakkan. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak Allah, lanjut. Jamaah. Masih bersama saya? Terima kasih. Suara saya jelas? Wajah saya jelas? Terima kasih Bu. Ibu tahu aja. Baik Bapak Ibu. Namun kelahiran Nabi Isa ini menjadi satu ujian pertama bagi Siti Maryam. Kenapa ujian bagi Siti Maryam? Bayangkan Siti Maryam harus hamil dan melahirkan tanpa seorang suami. Betul? Siapa ayah Nabi Isa? Tidak ada. Demikianlah jika Allah berkehendak. Namun banyak orang menyalahgunakannya. Sampai ada mengatakan Nabi Isa anak Allah. Betul? Karena Nabi Isa lahir punya banyak mukjizat. Masih kecil, Nabi Isa bisa menebak apa yang dimakan oleh manusia. Kamu makan jengkol. Oh, kok tahu kamu aku makan jengkol? Mulutku bau jengkol.
ma ta'kuluna fi butunikum wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Isa bin Maryam bisa mengetahui apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan dan kalian sembunyikan di rumah-rumah kalian. Luar biasa. Kemudian Nabi Isa AS bisa melakukan apa yang anak manusia tidak mungkin melakukannya. Menyembuhkan penyakit, membuat orang yang buta bisa melihat. Nah, ini yang membuat mereka menyebut Nabi Isa anak Tuhan. Alasan yang penting, lahir tanpa seorang ayah. Kalau lahir tanpa seorang ayah disebut anak Tuhan, lalu bagaimana dengan mereka yang kali ini melahirkan tanpa seorang ayah? Apa disebut anak Tuhan juga? Tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak boleh kita memutuskan sebagai orang Islam. Kita meyakini Nabi Isa adalah Nabi dan utusan Allah. Yang bukan Allah, bukan anak Allah, dan bukan satu dari tiga Tuhan. Menurut kita umat Islam. Jadi mohon maaf kepada penganut agama yang lain karena tidak bermaksud menunjukkan. Tapi ini adalah keyakinan kita. Dan ini yang Allah perintahkan dalam kitab Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Kembali ke Bapak Ibu. Ini satu fitnah yang lain yang menimpa umat Nabi Isa AS adalah ketika Nabi Isa AS ini melakukan pemujizatan, maka ada banyak yang menyimpangkan semua kelebihan yang Allah berikan pada Nabi Isa. Di antaranya apa? Nah, ini Bapak Ibu. Satu tayangan yang saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Tayangan ini cukup bagus menurut saya. Dan tayangan ini dibuat oleh Nuriega dan Arkenar. Sudah lama ada di laptop saya sejak tahun 2000 berapa? Mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Kita lihat sejarah Nabi Isa AS dalam versi mereka. Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang dua sosok atau tiga sosok. Sosok pertama adalah Paulus, sosok kedua adalah Nabi Isa, sosok ketiga adalah Siti Maryam. Horus. He is the sun god of Egypt around 2000 BC. Even the sun, anthropomorphized in his light, is a series of allegorical myths involving something in the sky. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the year Pisces in Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which in turn, through kings, followed to locate and adorn the newborn Savior. Perhatikan, ini adalah sosok Horus. Horus adalah dewa mataharinya orang Mesir. Tuhan matahari, dewa matahari. Lihat Bapak Ibu, di kepalanya ada bulatan matahari. Bulatan matahari ini dilingkari oleh ular dan berkepala burung. Padahal dia manusia, suka pakai topi burung. Kalau kita bahas ini menarik. Bagi saya, matahari dan ular sama. Kok saya bilang matahari dan ular sama? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengenal sosok yang menjadi penyebab diturunkannya Nabi Adam dari surga ke dunia. Kenal ya? Tahu ya? Siapa yang menggoda Nabi Adam untuk memetik buah pohon kayu sehingga diturunkan dari surga ke dunia? Siapa namanya? Siti Hawa. Siapa? Siti Hawa. Siti Hawa. Bukan. Siapa? Iblis. Ya, Iblis. Iblis itu gelar. Nama aslinya Azazil. Siapa nama aslinya? Azazil. Yang Allah muliakan. Bagus namanya. Azazil yang dimuliakan Allah.
Dia diberi gelar iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika Allah perintahkan. Pembangkang iblis. Ustaz, padahal namanya bagus. Iya, Azazil. Itu Allah yang memberi nama Azazil, yang Allah muliakan. Boleh jadi nama anak saya? Jangan. Itu nama iblis. Walaupun arti namanya bagus. Padahal dia tidak pernah maksiat sedikit pun. Gak pernah maksiat. La yasubhanallah dan hayati falatafadani. Seumur hidupnya gak pernah maksiat. Bayangkan, 1000 tahun gak maksiat naik pangkat, 1000 tahun hidup taat tanpa maksiat naik pangkat. Hatta ya'tadil bisyafaratil kiramil bararah, sampai sejajar dengan malaikat yang 10. Luar biasa. Saking taatnya, terkenal dia di langit sebagai jin yang paling taat. Malaikat saja kalah sama dia iman dan takwanya. Sampai-sampai malaikat Jibril pun selinting sama dia, sejajar dengan malaikat Jibril pangkatnya. Tapi ternyata ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah merasa dia menjadi lebih baik daripada yang lain. Sombong dia, bahkan merasa lebih baik dari Nabi Adam. Sehingga Allah uji kesombongannya. Mau gak dia sujud pada Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah? Maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah berfirman pada para malaikat, ya malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, maka sujudlah kalian kepadanya jika aku perintahkan kalian. Surat Al-Kahfi. Maka malaikat mengatakan, Sami'na wa ata'na, kami akan melakukan. Maka ketika Allah perintahkan, wa isqala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, saat itulah dia tidak mau sujud. Mana cara tasjudah dia dan malaikat itu? Apa yang menghalangi kau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Sombong, merasa lebih baik. Bayangkan, taat tidak pernah maksiat seumur hidup, tidak mau sujud pada Nabi Adam, langsung disebut iblis. Kalau di antara kita manusia ada yang ngaku muslim tapi tidak mau salat sujud menyembah Allah, disebut apa? Bukan kata saya, kata Bapak Ibu. Allah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi, masa api harus sujud sama tanah? Benda langit apa yang lebih dekat ke bumi yang Allah ciptakan dari api? Matahari. Matahari adalah benda langit yang terdekat ke bumi yang semua unsurnya adalah matahari. Maka dia disebut dewa matahari. Padahal matahari ini unsurnya api kan? Yang Allah ciptakan dari api siapa? Iblis Allah ciptakan dari api. Khalaqal insana min salsalin kafakhar wa khalaqal janna min marjin min nar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ciptakan manusia dari sifat tanah, Allah ciptakan jin dari api. Api unsur terbesar dari matahari. Maka jin, dia iblis menamakan dirinya sebagai, memposisikan dirinya sebagai dewa matahari.